Salam keadilan, salam sehat, salam kehidupan, sahabat-sahabat AK. Tolong didengarkan sampai habis. Kalau soal Mimin Arigi Abi dijadikan tersangka, rasanya sudah clear, sahabat-sahabat AK, di peradilan ini keputusannya. Tapi nggak tahu juga, mana tahu ada gravitasi daripada apa namanya, penemuan-penemuan baru, ada pra peradilan tahap 2 gitu kan, mempermasalahkan ini, mungkin terobosan-terobosan, ya mana tahu kan, seperti itu sahabat-sahabat AK. Tolong disimak sampai habis biar tidak gagal paham. Bahwa terhadap permasalahan pertama dipertimbangkan sebagai berikut. Satu, bahwa penanganan perkara berdasarkan laporan polisi nomor LP A22 7 Romawi 2001 dari miring DPR Pres SPG Jalan Cakak tanggal 18 Agustus 2021 bersama pelapor Ibu BD Hidayat pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekitar jam 7.30 ketika anggota Polsek Jalan Cakak yang melaksanakan tiket siaga RSP mendapatkan laporan setelah lisan dari suami korban Yosef Hidayat bin Endi bahwa ada keluarga yang diduga diculik karena tidak ditemukan dan rumahnya dalam keadaan berantakan serta ditemukan percikan darah. Atas laporan tersebut, anggota unit reskrim Polsek Jalan Cakak Polres Subang melakukan pengecekan dan mendatangi TKP serta melakukan pencarian. Setelah dilakukan pencarian, kemudian ditemukan dua orang mayat di sekitar rumah milik korban, yaitu korban bernama Saudara Tuti Suhartini, umur 55 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Kampung Kiseri, RT 18 RW 3, Desa Jalan Cakap, Kecamatan Jalan Cakap, Kabupaten Subang, dan anak korban yang bernama Amalia Mustika Ratu, 23 tahun, pekerjaan mahasiswa, alamat Kampung Ciseti, RT 18 RW 3, Desa Jalan Cakap, Kecamatan Cakap, Kabupaten Subang. Kedua korban ditemukan telah meninggal dunia di dalam bagasi mobil Toyota Alphard warna hitam dengan nomor polisi D1890EJ yang terparkir di garasi rumah korban. Dengan kondisi korban atas nama Amalia Mustika Ratu ditemukan telah telanjang tanpa baju, sedangkan korban atas nama Tuti Suhartini masih mengenakan baju dasar dan kedua korban mengalami luka robek di bagian kepala. Kemudian anggota Polsek Jalan Cakap melakukan tindakan berupa mengevakuasi kedua korban Rumah Sakit Bayangkara Kartika Asih Bandung untuk dilakukan otopsi. Pengamanan TKP dalam status aktuo dan memasang garis polisi serta membuat berita acara cek TKP. Bahwa setelah adanya laporan polisi nomor LP A22 7 Romawi 2001 DPRS SPG Jalan Cakap tanggal 18 Agustus 2021 bersama pelapor Ibu Hidayat dan mohon melakukan upaya penyelidikan sebagaimana diatur dalam kuhap berupa tahapan-tahapan penyidikan dilakukan oleh termohon sesuai dengan apa yang dituangkan oleh termohon dalam laporan hasil penyidikannya yang akhirnya dilakukan gelar perkara untuk menentukan apakah perkara tersebut layak dinaikkan ke proses penyidikan atau tidak. Bahwa tindakan yang sama telah dilakukan oleh termohon pada saat melakukan proses penyidikan terhadap aku, yaitu sebelum termohon menetapkan tersangka terhadap para pemohon, telah melakukan pemeriksaan terhadap pelapor, saksi-saksi, beberapa ahli, melakukan pemeriksaan terhadap para pemohon sebagai saksi, melakukan olah tempat kejadian perkara, melakukan penyitaan terhadap bukti-bukti yang ada kaitannya dengan perkara dimaksud. Dalam suatu gelar perkara telah menetapkan para pemohon sebagai tersangka karena telah dihukum dengan adanya dua alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 KUHP. Melakukan rekonstruksi yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang terjadinya suatu tindak pidana dengan jalan memperagakan kembali untuk menguji persesuaian keterangan para saksi atau tersangka. Dalam rekonstruksi tersebut telah dikomunikasikan dan telah dibuatkan berita acara rekonstruksi pada hari Rabu tanggal 22 November 2023. Atas rangkaian proses penyidikan yang dilakukan oleh termohon, kemudian termohon menyimpulkan ke dalam berita acara pendapat resume yang pada tanggal 27 November 2023 dalam berkas perkara dianggap lengkap. Termohon sudah mengirim berkas perkara kepada jaksa penuntut umum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat berdasarkan surat nomor B143 Romawi Res 17 2023 di Reskrimum tanggal 30 November 2023 perihal pengiriman berkas perkara atas nama tersangka Arifin Reza Pratama alias Reza dan Abi Aulia bin Asep Rohimas dengan berkas perkara nomor DP 156
11 Romawi S1.7 2023, Diskrimum tanggal 30 November 2023, dan surat nomor B garis miring 144 11 Romawi Res 17 garis miring 2023, Diskrimum tanggal 30 November 2023, perihal pengiriman berkas perkara atas nama tersangka Mimin Tarasi bin Momo dan perkara nomor B BP 157 11 Romawi Res 17 2023, Diskrimum tanggal 30 November 2023. Lima berdasarkan pertimbangan tersebut, maka hakim kemudian telah mencermati prosedur yang dilakukan oleh termohon berpendapat bahwa proses penanganan perkara telah memenuhi prosedur hukum. Menimbang bahwa terhadap pemeriksaan kedua pertimbangan sebagai berikut. Menimbang bahwa sebagaimana telah dijelaskan di atas tentang penanganan perkara terhadap laporan polisi nomor LP 2A 22 7 Romawi 2021 DPR S SPB Jalan Cacat tanggal 18 Agustus 2021 atas nama lapor Bribtu GD Hidayat, di mana termohon telah menetapkan para pemohon sebagai tersangka, di mana penetapan tersangka tersebut dilakukan oleh termohon karena perbuatan yang dilakukan oleh para pemohon telah terdapat bukti pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 14 KUHP. Menimbang bahwa menurut putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 PUU 11 Romawi 2014 tanggal 16 Maret 2015 menyatakan bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 14, pasal 17 dan pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 51 tentang hukum acara pidana harus dimaknai dengan adanya minimal 2 alat bukti. Adapun kemudian termohon telah membuktikan tentang proses penetapan tersangka yang telah dilakukan oleh termohon kepada para pemohon sebagai berikut. Bahwa penetapan tersangka yang ditetapkan oleh termohon adalah berdasarkan pada hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh termohon, di mana proses penyelidikan dan penyidikan tersebut telah sesuai dengan apa yang diatur dalam KUHP dan aturan sebelumnya. Bahwa penetapan tersangka terhadap para pemohon yang dilakukan oleh termohon adalah berdasarkan pada satu keterangan saksi-saksi, diantaranya yaitu saksi DD Hidayat sebagai pelapor dan hasil pemeriksaan terhadap 39 orang saksi lainnya, 2 saksi atas nama Muhammad Ramdhanu alias Danu, 3 keterangan ahli yaitu Dr. Fahmi Arif Hakim SPFM ahli kedokteran forensik, Setia Betaria Aritonang MSI ahli biospir atau puslapor, Dr. Sumi Hastari Purwanti Dr. DFM SPF ahli forensik ekshumasi, Ari Pratama Septianto ahli Pawang Satwa K9, Profesor Dr. Nandang Sambas SHMH ahli hukum pidana. 4. Bukti surat berupa visum et repertum nomor PER 60 10 Romawi 2021 Bidokes yang dikeluarkan bulan Oktober 2021 atas nama korban Amelia Mustika Ratu, visum et repertum nomor PER 61 10 Romawi 2021 Bidokes yang dikeluarkan bulan Oktober 2021 atas nama korban Tuti Suartini, dan visum et repertum nomor PER 2062 10 Romawi 2021 Bidokes yang dikeluarkan bulan Oktober 2021 atas nama Muhammad Ramdhanu. 5. Didukung barang bukti lainnya yang telah dilakukan penyitaan dan telah mendapat penetapan dari pengadilan sebagaimana yaitu penetapan nomor 304 Tenpit 2021 tanggal 23 September 2021, penetapan nomor 315 tanggal 8 September 2021, penetapan nomor 339 Tenpit 2021 tanggal 9 Oktober 2021, penetapan nomor 359 358 Tenpit 2021 tanggal 21 Oktober 2021, penetapan nomor 371 tanggal 28 Oktober 2021, penetapan nomor 378 tanggal 30 Oktober 2021, penetapan nomor 384 tanggal 2021, penetapan nomor 393 tanggal 3 November 2021. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka penetapan tersangka yang ditetapkan oleh termohon kepada para pemohon menurut Hakim Pengadilan sudah berdasarkan bukti yang cukup sebagaimana disebutkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 PUU 12 Romawi 2014 tanggal 16 Maret
15 yaitu telah didukung oleh dua alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP. Dan selain itu proses 2015 menimbang bahwa tersangka para pemohon telah sesuai dengan ketentuan hukum dimaksud tersebut, maka dengan demikian telah terjawab pula tentang alasan dari para pemohon pada angka 1, 3, dan 4 sehingga alasan tersebut dikesampingkan. Sedangkan untuk alasan pada angka 5 tentang termohon tidak pernah memberikan surat perintah dimulainya penyidikan atau SPDP kepada para pemohon sebagaimana diamanatkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 130 TUU 13 dikembangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa setelah hakim mempelajari dengan sesama putusan Mahkamah Konstitusi nomor 130 TUU 13 Romawi 2015 ternyata berkenaan dengan pengujian undang-undang atau permohonan uji material yang antara lain terhadap pasal 109 ayat 1 KUHP telah ternyata dalam pertimbangan hukum. Kawan-kawan telah memohon supaya pasal 109 ayat 1 KUHP dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai wajib memberitahukan tentang dimulai penyidikan dalam jangka waktu 1 hari setelah dikeluarkan surat perintah penyidikan dan menetapkan itu menjadi batal demi hukum tanpa pemberitahuan kepada penuntut umum. Menimbang bahwa dari bunyi permohonan di atas terlihat ada kewajiban dari penuntut umum mengirimkan SPDP atau surat pemberitahuan dimulai penyidikan dalam waktu 1 hari setelah dikeluarkan surat perintah penyidikan dan atau ada sanksi berupa penyidikan menjadi batal demi hukum manakala tanpa ada SPDP kepada penuntut umum. Menimbang bahwa terhadap dalil permohonan tersebut ternyata bahwa Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya justru memperluas pengertian frasa pada pasal 109 ayat 1 KUHP dengan menyatakan bahwa pasal 109 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang hukum acara pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum tidak dimaknai penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor dan korban pelapor dalam waktu paling lambat 7 hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan. Menimbang bahwa pertimbangan yang mendasari perluasan bunyi pasal dalam pasal 109 ayat 1 KUHP menurut Mahkamah Konstitusi adalah tertundanya penyampaian SPDP oleh penyidik kepada jaksa penuntut umum bukan saja menimbulkan ketidakpastian hukum akan tetapi yang merugikan hak konstitusional pelapor dan korban atau pelapor dan alasan diwajibkannya pemberian SPDP tidak hanya kepada jaksa penuntut umum tetapi juga terhadap terlapor dan korban atau pelapor adalah bahwa terhadap terlapor yang sudah mendapatkan SPDP, maka yang bersangkutan dapat mempersiapkan bahan-bahan pembelaan dan juga dapat menuju penasihat hukum yang akan mendampinginya. Sedangkan bagi korban atau pelapor dapat dijadikan bukti yang diperlukan dalam pengembangan penyidikan atas laporan, bagaimana pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 130 TUU 13 Romawi 2015 pada halaman 146 dan 147. Menimbang bahwa apabila diperbandingkan antara dalil permohonan pengujian undang-undang pada pasal 109 ayat 1 KUHP dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terlihat bahwa yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi hanyalah adanya perluasan pemberian SPDP serta batasan waktu pemberitahuan atau pengiriman SPDP dimaksud. Namun terhadap permohonan mengenai sanksi atau akibat hukum dari tidak dan atau terlambat dikirimkannya SPDP mengakibatkan penyidikan menjadi batal demi hukum ternyata tidak dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi sehingga uji material terhadap pasal 109 ayat 1 KUHP tersebut hanya dikabulkan sebagian. Menimbang bahwa dengan tidak dikabulkannya permohonan mengenai sanksi atau akibat dari tidak ada atau terlambatnya dikirimkan SPDP tersebut oleh Mahkamah Konstitusi yang hal tersebut apabila dihubungkan dengan alasan para pemohon pada angka 2 tersebut dalam perkara abuah tentunya dengan belum dikirimnya atau tidak diterimanya SPDP oleh termohon kepada para pemohon tidak menjadikan penyidikan terhadap para pemohon menjadi batal demi hukum melainkan hanya terdapat
cacat administrasi dalam penyampaian SPDP dimaksud dan dengan demikian alasan pada angka 2 tersebut dikesampingkan. Menimbang terhadap alasan pada angka 5 tentang pada saat pemeriksaan para pemohon sebagai tersangka mendapat diskriminasi dan intimidasi serta ancaman sehingga bertentangan dengan ketentuan pasal 117 ayat 1 KUHP terhadap alasan tersebut, para pemohon hanya membuktikan dengan surat bukti yang diajukan oleh pemohon 2 berupa fotokopi foto yang menurut keterangan adalah foto pemohon 2 yang sedang dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dan bukti tersebut tidak didukung dengan bukti lain berupa saksi-saksi, maka terhadap alasan tersebut harus dikesampingkan. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut oleh karena proses penanganan perkara dan penetapan para pemohon oleh termohon bagaimana surat ketetapan tentang penetapan tersangka dengan surat keterangan nomor S Kap 2014 S 17 2023 Disketun atas nama implementasi pemohon 1 surat ketetapan nomor S Kap 2014 S 17 2023 Disketun atas nama Arifin Reksa Pratama pemohon 2 dan surat ketetapan nomor S Kap 2016 S 1.7 2023 Disketun atas nama Abi Aulia pemohon 3 tanggal 16 Oktober telah memiliki ketentuan hukum dan oleh karenanya dinyatakan sah menurut hukum. Namun oleh karena alasan-alasan didalilkan oleh pemohon tidak termasuk alasan yang dapat mengakibatkan penetapan tersangka atas diri para pemohon menjadi tidak sah, maka sudah sepatutnya petitum permohonan pemohon pada nomor 2 dinyatakan ditolak. Memang oleh karena petitum permohonan pemohon pada nomor 2 yang merupakan petitum pokok telah ditolak, maka terhadap petitum permohonan pemohon pada nomor 3 sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan sudah sepatutnya dinyatakan untuk ditolak. Menimbang oleh karena petitum permohonan para pemohon nomor 2 dan nomor 3 telah dinyatakan ditolak, maka petitum permohonan peradilan pada nomor 1 harus dinyatakan ditolak sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pra-peradilan para pemohon harus ditolak untuk seluruhnya. Menimbang bahwa mengenai bukti-bukti selebihnya tidak dipertimbangkan dalam putusan ini menurut pengadilan tapi tidak ada urgensinya untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam kaitannya dengan permohonan pra-peradilan ini. Menimbang oleh karena permohonan pra-peradilan para pemohon ditolak untuk seluruhnya, maka para pemohon berada di pihak yang kalah dan oleh karenanya kepada para pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini sebesar nihil. Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 HIN Putusan MK Nomor 21 PUU 12 Romawi 2014 tanggal 16 November 2015 peraturan dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini mengadili 1. Menolak permohonan pra-peradilan dari para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menghukum para pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar nihil. Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 oleh Kantor Institusi Hukum Hakim pra-peradilan pada Pengadilan Negeri Bandung kelas 1 Agustus. Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga ditetapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Jadi Kencana SMA, panitera pengadilan tersebut dengan dihadiri oleh kuasa para pemohon dan kuasa termohon tersebut.